wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jangan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan siang ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran materi sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita marilah sama-sama untuk membuka acara ini dengan bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama untuk memohon kepada Allah dengan berdoa yang mudah-mudahan dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda Jabari dipimpin untuk doanya. Sebelum belajar, bila kita berdoa mulai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan belajar mengajar di waktu kali ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Coba tes dulu semangatnya. Bapak ucapkan subhanallah yaum, kalian jawab? Juara. Subhanallah yaum. Juara. Subhanallah yaum. Juara. Subhanallah yaum. Juara. Sebelumnya kita periksa dulu kehadiran. Yang kelompok 2 gimana? Ada semua? Satu orang sakit. Satu orang sakit. Siapa? Nawal. Nawa. Dan dari kelompok 3? Bagaimana kemarin ya di pembelajaran sebelumnya kalian sudah dibentuk 5 kelompok ya. 5 kelompok, alhamdulillah untuk posisi duduknya sudah rapi semua ya. Di kelompok 1, kelompok 2. Oke, untuk pembelajaran di hari ini ya, kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ini nama-nama kelompok ya. Awas, takut-takut ada yang ketukar, tidak ada. Sesuai dengan yang ada di depan ya. Nah, duduknya. Ya. Jadi sekarang kita akan belajar dengan diskusi di masing-masing kelompok. Nah, untuk mengingat materi pembelajaran yang telah kita pelajari di materi sebelumnya ya, kita mempelajari tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ada yang masih ingat apa arti hijrah? Berpindah. Coba perwakilan dari satu orang dari kelompok 5. Coba berdiri jawab apa arti hijrah? Perpindahan. Ya, sambil berdiri silakan. Perpindahan. Yang menjawab akan dikasih hadiah. Silakan, Jabari. Berpindah tempat dakwah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Madinah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Yang menjawab nih, kasih hadiah. Dia nanti tadi juga habis sudah ya.
Nah itu ya, kemarin kan Nabi Muhammad SAW atau para sahabat yang paling berperan ketika membantu atau ketika hijrah dengan Nabi. Ada yang mengkurangkan? Siapa? Casan? Sedina? Ya, betul lah. Alvin? Silakan sambil berdiri. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi yang lain? Ali bin Abi Thalib. Ya, bersama. Itu sama-sama pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah wataniyah dalam akan kita pelajari ya, untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum dilanjut, Bapak akan mengadakan pretest dulu ya, sejauh mana pengetahuan kalian tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kelompok masing-masing ada di kelompok. Silakan untuk dikerjakan di masing-masing kelompok. Ya, waktunya habis. Tadi sudah terlihat nilai kalian untuk pemahaman sebelum dipelajari ya. Nanti sekarang kita akan pelajari apa saja yang termuat dalam menganalisis misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dengan menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, maka kita akan memahami bahwa pentingnya memahami terhadap strategi dakwah Nabi Muhammad untuk menjadi pola berdakwah di masa ini. Ya. Jadi misi dan target dakwah Nabi itu dijadikan oleh kita sebagai pola dakwah di masa ini. Siapa yang suka dakwah? Yuk, siapa lagi? Nah, pola dakwahnya nanti kita akan berpola terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti dalam strategi dakwah Nabi itu, Nabi salah satu polanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Masjid itu adalah tempat ibadah. Selain tempat ibadah, masjid itu juga sebagai tempat berdakwah, tempat pendidikan, ya, tempat pengajian untuk pendidikan. Kemudian bertengkar, saling menghina, ya, saling mencaci maki, itu kan tidak boleh, ya. Jadi supaya kita bisa hidup harmonis, dicontohkan oleh Nabi dengan adanya persaudaraan atau persatuan. Kemudian pentingnya bertoleransi untuk membangun persaudaraan dan persatuan. Tadi kan di dalam soal ada toleransi. Kita akan bahas nanti di strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Itu yang akan kita makna dari mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW itu diantaranya. Nah, ya. Ketika kita menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW, apakah yang menjadi penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Ada yang sudah tahu belum? Ya? Ada yang ingin tahu? Kalian ingin tahu nggak? Tentang misi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah untuk dijadikan sebagai pola dakwah. Kemudian, jika kamu berada pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah, apa yang akan kamu kerjakan untuk memperjuangkan kemajuan Islam? Menyebarkan, berdakwah, atau apalagi nanti ya, nanti yang akan menjadi sebuah rujukan ya, dengan adanya kita mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Itu untuk bahan sehingga kalian penasaran dengan apa yang akan kita pelajari pada dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah.
Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah dalam rangka menemukan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah wataniyah dalam kebinekaan. Di antaranya di sini ada 5 poin ya. Pertama, nanti kalian bisa menguraikan bahwa pentingnya tempat ibadah sebagai perkumpulan umat Muslim dan bagaimana pembangunan masjid dapat menjadi titik awal penyebaran ajaran Islam. Itu yang pertama ya. Sehingga dengan memahami tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, nah nanti kalian bisa menguraikan betapa pentingnya masjid itu sebagai tempat pusat ibadah. Kemudian kedua, kalian nanti dapat menyajikan mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam Islam ya. Dan bagaimana Rasulullah mengelola persatuan di antara mereka pada waktu itu ya, yang dilakukan oleh Rasul ketika membuat persatuan dan kesatuan umat Islam sehingga umat Islam itu semakin Maju. jaya atau semakin kuat. Yang ketiga, kalian bisa menguraikan betapa pentingnya persaudaraan dalam Islam dan bagaimana hal ini memperkuat persatuan di antara umat Islam. Itu ya. Keempat, kalian bisa menguraikan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah dan bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan pembentukan masyarakat yang baik dan harmonis. Yang kelima, kalian nanti dapat menyimpulkan bagaimana Rasulullah SAW membentuk tatanan masyarakat yang adil dan inklusif atau keterbukaan kelompok masyarakat untuk toleransi dan menghargai budaya serta pentingnya menghormati hak asasi manusia di dalam agama Islam. Nah itu ya tujuan pembelajaran kita di hari ini yang harus kalian nanti terapkan. Ya, di antaranya ada 5 poin. Itu untuk tujuan welcome dan misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah untuk model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini yaitu dengan model problem based learning atau membuat suatu permasalahan yang akan kita pelajari ya, yang akan kita sama-sama pelajari. Pertama, kalian akan diberi LKPD ya, oleh Bapak masing-masing 1 orang ya. LKPD-nya ini masing-masing 1 orang dan untuk petunjuk pengisian LKPD ini yaitu dengan kalian mengamati media pembelajaran berupa gambar dan video. Jadi Bapak akan menampilkan gambar dan video. Silakan kalian tulis jawabannya sesuai dengan perintah ya. Itu di sini ada 4 perintah ya, untuk memecahkan masalah apa ya yang nanti kalian amati di dalam video tersebut. Banyak ada 4 ya. Itu tuliskan dalam bentuk narasi tentang misi dan pengalaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nanti di video. Ini untuk LKPD-nya silakan diisi oleh masing-masing. Karena ada nama, silakan untuk diisi. Udah itu 5 tentang setelahnya kalian mengamati video ya, dan gambar ya, tuliskan sesuai dengan yang diperintahkan ya, di dalam LKPD. Bisa dimengerti? Yang gambar 1 gambar apa? Masjid. Ada yang tahu itu masjid apa? Toleransi bisa, persaudaraan bisa dan yang lainnya. Nah itu temuan ya nanti dalam perintah ya, akan. Nah selanjutnya silakan kalian mengamati video ya. Nah video ini hasil pengamatannya silakan kalian tulis berdasarkan perintah yang tertuang dalam LKPD yang dibagikan oleh Bapak dan kepada kalian semua. Sekarang silakan kalian amati dan hasil pengamatannya ditulis
ditulis di LKPD masing-masing. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melahirkan tersebut juga Itu tentang tayangan video yang menjadi materi kita kali ini, itu tentang misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode kota. Satu orang kelompok, satu materi yang harus bisa kalian baca. Cuma petunjuknya dalam hal ini dari hasil pengamatan terhadap video tadi, coba kalian buat sebuah permasalahan dengan membuat pertanyaan penting dengan kata kunci apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Itu kata kuncinya, kata kunci yang harus dijadikan sebagai pertanyaan. Bisa dimengerti? Kata kuncinya menguraikan betapa pentingnya persaudaraan dalam Islam dan bagaimana hal ini memperkuat persatuan di antara umat Islam. Ya, seperti tadi di tayangan video ada kan ya, persatuan dan kesatuan. Kelompok 4, Ali bin Abi Thalib menguraikan nilai-nilai moral atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan pembentukan masyarakat yang baik dan harmonis. Terakhir, untuk kelompok 5 menyimpulkan bagaimana Rasulullah SAW membentuk tatanan masyarakat yang adil dan adil. Dan untuk pengisiannya, silakan kalian diisi di sini. Memberikan ada materi ajar yang bisa kalian pelajari di sini, atau bisa menggunakan kalau mau silakan dari internet boleh. Untuk kelompok 1 sudah persiapan untuk presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Bismillahirrahmanirrahim. Akan menjelaskan betapa pentingnya persaudaraan dalam catat ialah bahwa di dalam Beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau bertanya kelompok 5? Ada lagi? Silakan kelompok 2. Terus yang lain? bagaimana cara biar sesama umat yang beda bisa adil. Contohnya satu kota tapi beda agama. Gimana caranya untuk bisa adil walaupun dengan orang yang berbeda agama, dengan bertoleransi. Gimana? Bisa ya. Ya, tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, alhamdulillah untuk penyampaian materi ya, yang sekaligus menjadi permasalahan kita ya, dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mari kita untuk mengambil kesimpulan ya. Nah, coba semuanya secara kesimpulan bahwa tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, untuk pertemuan sekarang kita telah selesai, dan sebelum menutup pertemuan ini, silakan di kelompok buka lagi. Yang nomor 2 itu ada soal yang harus kalian kerjakan. Mengerjakannya ditulis saja di LKPD yang tadi, LKPD yang masing-masing jawabannya. Akan ditulis komenannya di sini ya. Nah, ini permennya silakan diambil ya, masing-masing. Dan alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kita kali ini telah selesai. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita semua diberikan ilmu yang manfaat ya, dan dijadikan sebagai modal kita dalam melakukan dakwah ya, di kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang respon dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dan itulah untuk pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, dan ilmu yang kita dapat pada pembelajaran hari ini dijadikan sebagai modal kehidupan di sehari-hari. Dan marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama kita membacakan alhamdulillah bersama-sama. Amin.
lebihnya dari Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.